dan menunggu pertandingan tadi malam di mana Indonesia berhasil menahan Saudi Arabia 1-1. Well, Ya, apa komentar Anda? yang pertama apresiasi lah, karena secara hasil bisa mencuri 1 poin di Jeddah, di kandang Arab Saudi. Jadi itu hasil positif sebagai awal kampanye ronde 3 kan, round 3. Itu sih bagus kalau dari sisi hasil. Terus, Oke, dari catatan sepak bolanya, Indonesia main dengan pola yang sangat cenderung kuat bertahan, 5-4-1. Jadi kalau hilang bola langsung pasti turun ke wilayah permainan sendiri. Bagaimana caranya? Ambil bola, rebut, counter attack. Keberuntungan ada ketika misalnya blunder Martin Paes menghasilkan penalti dan berhasil penalti digagalkan. Artinya memang ada keberuntungan di kita. Heading pemain Arab juga membentur tiang. Tapi overall di balik semua keberuntungan itu memang menurut saya sih ada upaya kerja keras, apresiasi lah untuk kerja keras mencuri poinnya itu. jadi kunci suksesnya apa? Kunci sukses STY. 1 poin ini lebih kepada pilihan strategi bertahan. Strategi bertahan. Ya, Anda tidak melihat ada strategi lain karena selalu itu yang Anda bilang kita pandai bertahan. iya. Saya nggak akan pernah heran soal strategi karena pasti akan seperti itu. Apalagi kalau lawan yang lebih levelnya dianggap lebih punya nama besar, reputasi. Makanya sebetulnya ini pertanyaan untuk dipikirkan, pertanyaan logika, pertanyaan sepak bola. Jadi kita butuh 9 pemain naturalisasi di starter untuk bisa mencuri 1 poin, untuk bisa menahan imbang dan main bertahan lawan Arab. Jadi artinya dengan 9 naturalisasi di starter pun kita mainnya itu bertahan dan hanya mencari hasil imbang. Hanya mendapatkan. Iya, dan memang mencarinya hasil imbang tujuan. Oke. Kemudian mendapatkan. Karena kalau dari pola seperti itu kelihatannya memang target maksimal draw aja udah bagus gitu. Dan Ya. tercapai. Artinya realistis itu terjadi. Ya. Karena kan kita pahami STY pun dia realistis Ya. menghadapi sekelas Arab, nanti kemudian Australia, Jepang, ya kan? Ya, jadi bagaimana kita mengukur bola kan intinya gitu. Kalau kita menguji pengetahuan bola kita, pemahaman bola kita, maka kita tanya bagaimana mengukur sepak bola Indonesia. Bahkan dengan 9 naturalisasi pun sebagai suntikan kekuatan, kita hanya main bertahan dan mencari hasil imbang. Ya. Dan itu tercapai. Siapa pemain yang Anda beri catatan khusus, terutama pemain-pemain kunci timnas? Saya lihat yang menonjol Kapten Jai Izes sangat menonjol karena kepemimpinannya di belakang cukup tenang, itu memberikan pengaruh besar lah buat teman-temannya di kiri kanan maupun di depannya. Cocok ya dia sebagai kapten? Cocok kemarin sih. Yang kedua Ragnar Oratmann di depan yang kelihatan ada kontribusi kerja keras dan ancamannya gitu, ada pergerakannya itu yang mengancam Arab gitu. Martin Paes bagaimana? Ya itu juga Dia kan boleh dibilang man of the match lah jadinya. Ya, artinya kalau man of the match penjaga gawang, kita kan banyak ditekan artinya. Jadi dia sih oke, menurut saya sih. Nah, cuman poinnya adalah banyak bias orang dari pernyataan saya yang soal tega-tega itu. Oh. Karena itu kan sebetulnya pertanyaan tentang sepak bolanya. Ketika PSSI, ketika timnas menaturalisasi seseorang yang prinsipnya kemampuannya di atas rata-rata, maka dia pasti akan jadi pemain utama. Kan begitu. Oke. Satu kata untuk timnas saat ini. Percaya dulu, Satu kata untuk STY saat ini. lega. Satu kata untuk Martin Paes. Debut yang proper lah, debut yang pantas. Itu bukan satu kata. Itu. Oh banyak ya. Satu kata. Untuk Martin Paes langsung jadi hebat tuh apa tuh? Ini video, nggak visi juga ya. Kesan pertama yang mengesankan untuk Martin Paes. Kesan pertama menggoda. Iya, ini suatu kejutan bisa dibilang ya, walaupun kita hanya meraih 1 poin, tapi paling tidak kita meraih 1 poin penting di kandang lawan, di kandang Arab Saudi yang notabene adalah langganan Piala Dunia. Dan kemarin juga kita bisa saksikan bahwa permainan Indonesia juga tidak kalah. Bahwa yang dikatakan oleh Coach Sintayong ini bukan Indonesia yang dulu lagi, itu terbukti bahwa kita bermain cukup tenang, cukup disiplin dan mampu merepotkan Arab Saudi. Iya, babak pertama sebetulnya Arab Saudi bisa dibilang frustasi ya, karena tidak bisa masuk ke dalam kotak penalti kita, sulit sekali. Dan memang mereka akhirnya di injury time dapat gol di menit 45+3. Tapi sepanjang pertandingan meskipun mereka menguasai ball position, mereka susah sekali untuk bisa masuk karena kedisiplinan permainan kita sangat baik sekali. Dan yang menarik kemarin adalah Coach Sintayong secara mengejutkan memainkan Calvin Verdong sebagai 1 dari 3 center back di belakang ya. Ini cukup menarik dan hasilnya juga cukup positif. Dengan kecepatan Verdong, dia bisa menutup setiap
pergerakan atau kecepatan para pemain Arab Saudi. Iya, memang kalau saya nilai ini Martin Paes bisa dikatakan sosok pembeda ya. Kita menjadi bangga karena mempunyai kiper yang betul-betul tangguh. Memang di menit 79 dia sempat melakukan kesalahan, terlalu lama pegang bola sehingga akhirnya melanggar salah satu pemain Arab Saudi. Tapi dia juga membayarnya dengan sangat luar biasa, menggagalkan penalti Salim Al-Dawsari. Dan selain itu, di babak kedua setelah penalti itu juga dia melakukan 2 kali penyelamatan luar biasa. Artinya memang Martin Paes ini layak ya, dan setelah pertandingan kan kita tahu dia dipilih menjadi man of the match, dan dia layak karena kontribusinya sangat luar biasa. Kehadiran Martin Paes ini bisa dibilang menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia meraih 1 poin di Jeddah Arab Saudi ini. Iya, kita tahu bahwa Arab Saudi ini kan termasuk salah satu tim elit Asia ya. Jadi hasil yang kita dapat semalam itu menurut saya, apapun situasi di lapangan harus kita apresiasi, yang menunjukkan bahwa kita meskipun mungkin secara permainan masih di bawah Arab Saudi, tapi secara hasil sudah sangat baik. 1 poin kita bisa bawa pulang dari kandang Arab Saudi, ini menunjukkan bahwa permainan kita semakin baik, semakin mampu menghadapi tim-tim yang secara peringkat sebetulnya jauh di atas kita. Cuma memang kalau kita bicara soal teknis, masih banyak PR yang harus kita catat ya, harus dibenahi oleh Coach Sintayong untuk menghadapi laga kedua nanti melawan Australia. Karena laga kedua nanti menurut saya akan jauh lebih berat bagi timnas Indonesia, karena tekanannya pasti akan sangat berbeda. Australia yang di pertandingan pertama pasti akan bermain jauh lebih bersemangat, jauh lebih bermotivasi, jauh lebih rangginas mungkin ya, untuk berusaha mengamankan poin, karena mereka tidak boleh lagi kehilangan poin untuk menjaga peluangnya lolos. Sementara Indonesia justru dengan ekspektasi publik yang semakin tinggi setelah mendapatkan 1 poin di Arab Saudi, ini tekanannya dari penonton akan semakin besar. Jadi memang ini pertandingan yang kedua ini akan jauh lebih berat bagi timnas Indonesia. Yang pertama kita tahu bahwa meskipun kita bisa menahan imbang, tapi secara permainan, secara statistik kan terlihat bahwa kita ini masih kurang mampu banyak memberikan ancaman ya. Kita masih di bawah di bawah tekanan secara keseluruhan dalam permainan tadi malam. Jumlah statistik peluang yang didapatkan oleh lawan juga jauh lebih banyak, penguasaan bola juga lebih baik, dan kita masih lebih banyak didikte secara permainan oleh lawan. Hanya saja memang motivasi para pemain, fighting spirit mereka luar biasa, sehingga akhirnya dengan berbagai kekurangan dari segi statistik, kita masih bisa mendapatkan 1 poin. Iya, masih butuh waktu ya. Kalau menurut saya sih, kalau lihat permainan kelihatan bahwa materi dan cara di game plan yang kita mainkan itu kan sebetulnya masih game plan yang sudah kita lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan perbaikan di lini depan meskipun sudah terlihat, tapi masih belum cukup untuk bisa membuat timnas kita lebih tajam, lebih mampu bersaing ya dengan tim sekelas Arab Saudi. Jangan lupa bahwa Arab Saudi dan Australia itu kelasnya sudah kelas Asia, sehingga menurut saya polesan dari pelatih baru di timnas kita ini harus lebih intens lagi, harus lebih masif lagi, sehingga kita berharap di masa depan, di pertandingan-pertandingan selanjutnya, ketajaman di depan itu tidak hanya sekedar mampu merepotkan, tapi harus bisa berujung kepada terjadinya gol. Iya, secara permainan kita melihat bahwa Martin Paes memang kiper yang kelasnya memang cukup tinggi ya. Pengalaman dia bermain di Liga Amerika, pengalaman dia bermain di Liga Belanda, banyaknya kesempatan yang dia pernah dapatkan bermain melawan pemain-pemain top, terlihat membuat dia kepercayaan dirinya sangat tinggi ya ketika mengawal gawang. Penjaga gawang itu nomor 1 adalah kepercayaan diri ya. Meskipun ada sedikit momen di mana kepercayaan dirinya mungkin terlalu besar, tapi secara keseluruhan kepercayaan diri Martin Paes di pertandingan perdananya bersama timnas ini sangat baik. Membantunya cepat beradaptasi dengan timnas, membantunya membuat lini pertahanan menjadi lebih tenang. Kiper itu nomor 1 harus percaya diri, dan Martin Paes punya itu ya, punya kepercayaan diri. Di samping memang dia punya skill yang sangat baik, punya pengalaman yang saya bilang tadi sangat baik, main di liga yang cukup tinggi, cukup berkualitas. Dan itu menurut saya sangat besar manfaatnya bagi perkembangan timnas kita. Iya, kita harus cukup bersabar melihat tim ini berproses ya. Di kualifikasi ini menurut saya ini ujian yang bisa dibilang sebenarnya bagi kualitas timnas. Dengan materi yang ada, memang kita harus bisa membuktikan kita bisa bersaing di kualifikasi tahap ketiga ini ya. Dengan materi yang sudah semakin baik, dengan pemain naturalisasi yang sudah semakin banyak, kita harus melihat timnas ini bersaing lebih dari sekedar menjadi peserta di kualifikasi ini, tapi bisa menjadi salah satu kandidat yang lolos dari kualifikasi ini. Nah, sekarang tinggal PR-nya adalah bagaimana Coach Sintayong menyempurnakan puzzle
yang sekarang ini masih kosong di timnas, yaitu pemain yang bisa menjadi andalan di lini depan. Kalau puzzle-nya sudah terisi nanti oleh pemain depan yang berkualitas, sebetulnya tidak ada alasan lagi kita tidak mampu bersaing di Asia.